Oke, kita ketemu lagi. Puji Tuhan, di akhir bulan ini adalah tema pembinaan. Seperti di bulan yang lalu, Bang Rainer sudah memulai tema pembinaan yang pertama, yaitu budaya LPPI. Ya, apa itu budaya LPPI? Yang pertama itu kita sudah bersama-sama ya. Kalau ada yang lupa atau nggak ingat, kita ngulang sedikit ya. Bulan lalu kita sudah sama-sama Bang Ray menyampaikan tentang ada lima hal tentang budaya LPPI, yaitu budaya kita semua, karena kita ada di dalam LPPI ya. Yaitu yang pertama yaitu resourceful ya. Dan yang ini minggu ini adalah yang kedua, yaitu tentang agility ya. Saya akan coba share materinya ya, yang akan kita sama-sama pelajari dan kita renungkan bersama. Mungkin ini bukan hal yang baru, karena ini sebenarnya sudah kita sama-sama lakukan setiap hari dalam kita. Kita refresh saja dan sama-sama kembali, kita mengingat kembali dan kita hidupi lagi, lebih dalam lagi apa yang Tuhan ingin katakan lewat budaya LPPI ini. Sudah terlihat ya materinya ya, karena saya nggak bisa ngelihat siapa-siapa di sini. Sudah ya? Sudah. Oke, tolong ada suaranya karena nggak bisa kelihatan orang-orangnya. Puji Tuhan, ya sudah kelihatan. Ya, waktu di bulan yang lalu kita telah sama-sama mendengarkan budaya LPPI yang pertama, RAISE. Di situ RAISE atau kita coba membiasakan diri dengan menyebutnya RAISE ya. R yang pertama adalah resourceful. Apa itu resourceful? Kalau mengulang sedikit, yaitu kecerdasan di mana setiap kita semua, baik pengurus dan anggota LPPI, tidak berhenti untuk membina diri, untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan Tuhan, pimpinan, pengurus, serta rekan sepelayanan dalam semua kegiatan LPPI, baik penginjilan dan pemuritan. Yang kedua adalah agility. Apa itu agility? Ya, ini kenapa nggak mau jalan ya? Ini agak lemot. Sebentar ya. Agility itu bahasa kerennya ya. Kalau bahasa sehari-harinya yang lebih simpelnya yaitu tangkas, ketangkasan ya. Ketangkasan yang seperti apa? Nanti kita sama-sama lihat ya. Seperti pribadi yang seperti apa yang tangkas itu yang Tuhan kehendaki, yang akan kita hidupi ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, murid Kristus yang terus dibentuk oleh Tuhan lewat pelayanan di LPPI ini. Ya. Tangkas yaitu setiap pengurus dan anggota LPPI adalah pribadi yang antusias. Ya, ciri khas dari seseorang yang agile atau tangkas adalah pribadi yang antusias, tangkas dalam pelayanan, sigap gitu ya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan penginjilan dan pemuritan serta self-starter ya. Jadi di sini di budaya LPP yang kedua ini, di agility ini, mungkin agility-nya kurang familiar ya, tetapi kalau dalam bahasa sehari-harinya itu tangkas, yaitu ketangkasan, yaitu setiap kita adalah pribadi yang antusias, ya, cekatan tangkas dalam pelayanan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk ber-PI dan pemuritan serta self-starter. Kalau misalnya kita amati lagi, apa itu ketangkasan? Ketangkasan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai situasi apapun. Jadi tidak hanya bergerak secara cepat saja gitu ya, tetapi harus tepat juga. Dan di referensi yang lain dikatakan juga ketangkasan adalah kombinasi dari kecepatan, kesigapan, ketepatan, fleksibilitas, dan koordinasi otot di dalam menghadapi situasi apapun
tanpa kehilangan keseimbangan dan tujuan. Kalau membaca ataupun melihat istilah ini, kita teringat akan atlet, karena di sini kan dibilang ada koordinasi otot. Jadi seorang atlet ya, dia tangkas kalau dia itu bisa cepat ya mengkombinasikan hal-hal tersebut ya. Dia cepat, sigap, tepat dan fleksibel gitu ya untuk mengkoordinasikan tubuhnya nih ya, otot-ototnya dalam menghadapi situasi yang dia hadapi tanpa kehilangan keseimbangan dan dia mencapai tujuan. Ya, contohnya misalnya apa ya? Atlet bulu tangkis lah yang kita suka hobi banget nonton Thomas ataupun Uber Cup gitu ya. Nah itu atlet-atlet itu cepat banget gitu ya bereaksi terhadap lawan gitu ya. Kalau lawan lempar kok ke sana dia kejar ke sana dan dia bisa antisipasi dan dia punya strategi bagaimana dia bisa tepat menaruh koknya itu dan bisa meraih poin gitu ya. Dan dia juga fleksibel gitu ya dengan situasi yang ada gitu ya. Jadi kalau dia sebagai pemain single atau pemain double, bagaimana mereka bisa saling berkoordinasi dan tanpa kehilangan keseimbangan dan tujuannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Apalagi ya, kemudian juga contohnya olahraga apa lagi? Sepak bola. Ini kalau yang abang-abang dan kakak-kakak yang suka nonton sepak bola sampai subuh-subuh nih ya, sampai rela-rela lihat orang ngejar-ngejar bola gitu ya. Nah, ternyata tidak hanya mengejar bola ya. Ya, mereka harus mengkombinasikan kecepatan berlari, kesigapan menangkap bola, menjaga bola dan menggiring itu bersama dengan teman-temannya dalam satu tim secara tepat gitu ya, mengkoordinasikannya saling melihat satu dengan yang lain dan akhirnya menggiring bola itu ke tepat kepada sasarannya, ke gawang sasaran lawan gitu ya. Nah, seperti itu juga di dalam hal kehidupan pelayanan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti atlet ini. Kita pun harus mengkombinasikan hal-hal ini gitu ya. Cepat, sigap, tepat dan kita juga bisa mengkoordinasikan diri kita baik jasmani maupun rohani dalam menghadapi situasi apapun tanpa kehilangan keseimbangan dan tujuannya. Kita akan lihat firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mengapa kita sebagai anak Tuhan dan murid Kristus itu perlu memiliki ataupun tangkas gitu ya dalam kehidupan kita. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Kita memang harus tangkas ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih diriku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, yaitu surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagai murid-murid Kristus yang di sini dikatakan sebagai kita semua ada di gelanggang pertandingan sebagai peserta yang berlari. Kita nggak sembarangan berlari, asal berlari gitu ya, tetapi harus berlari begitu rupa. Berlari begitu rupa tadi seperti ketangkasan tadi ya, bahwa kita harus tangkas, harus cepat larinya, harus sigap larinya, harus tepat juga larinya. Kalau kita ngeliat di ada apa ya, waktu itu di grup WA ada kelompok anak-anak yang ada lomba lari gitu ya, larinya mestinya ke arah depan gitu ya. Tapi begitu peluit dinyalakan, dia ngelari ke depan, larinya ke belakang gitu ya, malah menjauh dari tujuan. Nah, orang yang tangkas itu harus cepat, sigap, tepat gitu ya. Berlari begitu rupa dan juga dapat menguasai dirinya gitu ya. Menguasai dirinya. Saat seseorang menguasai dirinya di situ juga itu poin dari suatu ketangkasan. Ya, jadi seseorang yang tangkas adalah seorang yang menguasai diri, berlari begitu rupa dengan
menuju tujuan, dan melatih tubuhnya untuk menguasainya seluruhnya. Itulah ketangkasan, dan mengapa ketangkasan itu penting sebagai bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan murid Kristus, untuk kita tangkas dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan seseorang yang agile atau yang tangkas? Seperti apa sih gitu ya? Yang pertama adalah seorang yang agile atau tangkas, yang mempunyai ketangkasan, yaitu pribadi yang antusias, yaitu pribadi yang bersemangat gitu ya. Pribadi yang selalu positif, optimis gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari dia mengerjakan tugasnya dengan tepat, dengan semangat, dengan gembira, serta yang terpenting adalah tuntas, selesai dikerjakan. Tidak hanya cepat gitu ya ngerjainnya dengan semangat, tapi kalau nggak tuntas ya nggak benar juga gitu ya. Seorang yang agile tidak hanya cepat, tidak hanya semangat, tetapi juga mengerjakannya dengan tuntas, dengan selesai. Dia ingat bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, itu dia perbuat segenap hati dia seperti untuk Tuhan, untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kenapa dia bisa selalu positif, optimis, bersemangat, gembira? Karena dia tahu yang dia lakukan, yang dia perbuat itu, dia lakukan segenap hati untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Yang kedua adalah seseorang yang kelemahan-kelemahannya ditutupi dengan semangat. Dia punya kelemahan, tetapi karena dia bersemangat, maka kelemahan-kelemahannya itu tidak terlihat. Atau dia tidak dengan sengaja menunjukkan kelemahan-kelemahannya, aku nih lemah nih, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Ya, contohnya seperti apa? Ketika dia mengalami kelemahan atau sakit yang ringan ya, itu tidak menghalangi usahanya untuk dia terus melayani Tuhan. Kalau kita ngelihat teladan di Alkitab, seperti Rasul Paulus ya, di tengah-tengah keadaan tubuhnya yang lemah dan juga dia terpenjara gitu ya, tetapi dia tetap semangat melayani Tuhan dan tidak membatasi dirinya dan menurunkan semangatnya untuk melayani jemaat-jemaatnya yang ada tersebar di berbagai kota. Dan dia terus menuliskan surat-surat kepada mereka dan mendoakan mereka. Dia tidak mengeluh gitu ya, meskipun tubuh lemah tapi stamina rohaninya prima. Ya, dan dia menutupinya dengan semangatnya dia. Kalau kita lihat di sini sebenarnya teman-teman yang ada di PDPK sudah agile nih. Contohnya hari ini ada beberapa teman kita yang lagi isoman tapi tetap semangat ikut ibadah PDPK. Ada yang lagi kurang enak badan tapi tetap hadir gitu ya di PDPK. Nah, seperti itu. Kalau kita dulu ingat ya waktu kita masih di Intiland ya, teman-teman kita tuh udah semangat gitu dari mana-mana gitu loh. Ada yang kantornya ada di daerah udah luar kota tuh ya. Kayak Bang Rey kan jauh tuh ya kantornya. Juga saya udah jauh ya kantornya, udah waktu dulu sempat di Pondok Indah. Tapi kita semua dari berbagai macam tempat hadir. Nah, sehubungan dengan pandemi ini kita tetap semangat juga secara online hadir di ibadah PDPK ya. Kita tidak menunjukkan kelemahan kita, tapi karena kita semangat, justru kelemahan-kelemahan kita itu ditutupi dengan semangat kita. Ya. Karena kita tahu kita lakukan ini bukan untuk siapa, tetapi bukan untuk siapa yang ada di sini, bukan untuk karena broket gitu ya, atau karena Lewi sebagai ketua gitu ya, atau untuk karena pembicara, tetapi semua hadir karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang membuat semangat. Karena kita tahu persekutuan ini bersama karena ada Tuhan yang di tengah-tengah kita yang menyatukan kita sebagai PDPK. Yang ketiga, ya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk ber-PI. Ya. Selalu mencari peluang dimanapun, kapanpun untuk melakukan pekabaran Injil, ya, dengan cermat, baik itu di tempat kerja, mungkin saat di angkutan umum, ataupun dimanapun dia berada, dia selalu menjadikan PI itu sebagai gaya hidupnya. Ya.
bisa memanfaatkan segala peluang-peluang untuk mengabarkan Injil. Ya, kalau kita melihat teladan dari Rasul Paulus lagi ya di Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, tetapi oleh pertolongan Tuhan aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat di sini dikatakan oleh pertolongan Tuhan aku dapat hidup sampai saat ini untuk memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan besar. Itu dalam artian bisa memberikan kesaksian kepada semua orang di berbagai kesempatan, dan Rasul Paulus menyadari hidup yang dia miliki ini karena pertolongan Tuhan. Dan dia tidak menyia-nyiakan satu waktu sedikit pun gitu ya untuk tidak memberitakan Injil dan memanfaatkan setiap waktu untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di segala bangsa. Dan dia tidak menunggu-nunggu gitu ya, dia bersegera gitu menceritakan. Bahkan kalau kita lihat, kita baca di Kisah Para Rasul 9, awal muasa Rasul Paulus bertobat, ya dia tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah dia bertobat, dia matanya kan sempat buta ya, dan oleh Ananias dia kan, kemudian dia bisa melihat, saat itu juga dia langsung memberitakan Kristus ke rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan pribadi seperti ini pun adalah yang agile, yang selalu bisa memanfaatkan segala tempat, waktu, dan situasi, dan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, firman Tuhan di Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kalau kita melihat ayat ini berbicara tentang diri kita ya, bukan orang lain yang di sebelah kita atau siapa teman kita, tetapi berbicara tentang kita. Bahwa baiklah kita, hendaklah janganlah kita kerajinan kita kendor, tetapi roh kita menyala-nyala ya. Roh yang menyala-nyala itu lebih dari sekedar semangat ya. Semangat banget gitu ya, berapi-api gitu ya. Dan roh yang menyala-nyala berapi-api itulah yang menjadikan kita dalam segala apapun, situasi apapun, kita tuh selalu tangkas melayani Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah self-starter. Wah, pionir gitu ya istilahnya ya. Seseorang yang tidak menunggu atau diperintahkan dulu baru mengerjakan sesuatu, tanpa disuruh mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan cepat dan tepat. Bukan seseorang yang menunggu saja, tetapi orang yang berinisiatif, orang yang aktif, punya inisiatif yang tinggi, mencari solusi tanpa diminta, gitu ya. Contohnya seperti apa? Kalau dulu kita ibadah PDPKI, kalian tuh selalu ada aja orang-orang yang selalu sangat cepat hadir. Kalau saya dulu termasuk orang yang paling telat hadir, ya, karena tugas pekerjaan sehingga selalu datang hampir telat gitu ya, telat hampir udah mau selesai baru saya hadir. Tapi ada teman-teman yang rajin sekali gitu ya, dari awal sudah hadir membantu membereskan segala sesuatu, pulangnya pun paling terakhir membantu membereskan segala sesuatu sampai lampu mati, ya. Self-starter adalah orang-orang yang proaktif, orang yang aktif, orang yang sigap, yang dengan segala inisiatif mengerjakan sesuatu dengan baik dan tepat. Yang berikutnya adalah mempunyai ketangkasan yang timbul, ya. Ketangkasan itu timbul karena dorongan hati akan kemampuan mengerjakan sesuatu, ya. Orang lain masih mikir, masih ya nggak ya dikerjakan nggak ya, gimana cara ngerjain. Orang yang tangkas ini adalah orang yang sudah selesai berpikir, bahkan sudah selesai berpikir dan sudah bertindak gitu ya. Ini adalah orang-orang yang kreatif ya, mempunyai kreativitas, orang yang selalu memikirkan apa yang terbaik dalam pelayanan gitu ya.
Karena dia selalu memikirkan apa yang terbaik, begitu situasi itu terjadi, dia sudah selesai berpikir, cepat banget berpikir, dan langsung bertindak gitu ya. Punya strategi untuk langkah apa yang dilakukan selanjutnya, mau belajar, selalu siap berubah, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini karena apa? Karena ada dorongan hati yang tulus dan kesungguhan untuk bisa cepat berubah dan bertindak gitu ya. Nah, ketangkasan ini memang memerlukan ketulusan dan kesungguhan untuk mengerjakan sesuatu ya. Seseorang punya kemampuan tapi tidak punya kesungguhan, dia tidak bisa tangkas gitu ya. Dia harus mempunyai tidak hanya kemampuan tetapi kesungguhan yang untuk mengerjakannya ya, sehingga reaksinya itu adalah reaksi yang cepat, tepat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, kerajinannya itu tidak kendor, rohnya menyala-nyala, konsisten dalam hidup karena dia selalu bersemangat apapun situasi dan kondisinya. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 11, ya janganlah kerajinanmu kendor ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Seseorang yang juga punya daya juang, tidak cepat menyerah dalam pelayanan, tidak mundur dalam pelayanan. Apapun tantangannya, dia selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Tidak cepat menyerah meskipun keadaan sulit, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia tidak ya. Itu kenapa dia tidak mundur? Karena dia memiliki tujuan dalam hidupnya. Ya, dia tahu apa tujuan Tuhan dalam tujuan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, sehingga dia memiliki daya juang ya, tidak cepat menyerah dan tidak mundur dalam pelayanan apapun tantangannya. Ya. Nah, ini semua ada dalam diri kita ya. Agility ini ada dalam diri kita, tetapi ini tidak lahir, ataupun agility ini ataupun ketangkasan ini tidak muncul begitu saja, atau kalau ketika kita ada yang nggak langsung agile ya, tetapi harus dibangun, harus dibentuk. Kapan? Yang mulai dari sekarang, hari lepas hari, setiap hari ya, agility kita tuh perlu diasah, perlu dibentuk gitu ya. Dan bagaimana kita membangun dan membentuk ketangkasan dalam kita melayani. Yang pertama yaitu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Senantiasa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Selalu terkoneksi dengan Tuhan, baik dalam doa kita, dalam saat teduh kita, dalam PA kita, sehingga kita tahu ya apa mau Tuhan. Dan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita tahu bagaimana kita bertindak secara cepat dan tepat ya. Yang kedua adalah kita harus taat kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan menghendaki kita melakukan pelayanan ini, melakukan apa yang Dia kehendaki, taat kepada Tuhan. Dan berlatihnya melalui apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, berlatihnya yaitu kita taat kepada otoritas di atas kita, baik itu mentor atau pembina atau pemimpin kita. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak taat kepada otoritas yang ada di atas kita? Dan Tuhan tempatkan mentor, pembina, pemimpin kepada kita dalam kehidupan kita untuk kita berlatih untuk taat kepada Tuhan. Dan saat itu juga kita bisa ya berlatih juga untuk taat kepada Tuhan ketika kita juga bisa taat kepada otoritas di atas kita. Itu tidak mudah ya, karena kalau kita bisa taat kepada seseorang yang ada terlihat di hadapan kita, kita akan bisa taat juga kepada Tuhan yang nggak terlihat pada kita ya, karena Tuhan kan nggak melihat kita. Kalau mentor itu kan melihat kita ya, seperti kayak atlet tadi ya, atlet baik itu olahraga bola, tadi olahraga bulu tangkis, semua punya pelatih, semua punya coach gitu ya, dan mereka dipakai untuk membentuk agilitas atau ketangkasan dari para atlet itu ya.
Tuhan telah tempatkan juga pemimpin-pemimpin, pembina-pembina, mentor, gembala bagi kita, gitu ya, untuk melatih kita, gitu ya. Dan Tuhan percayakan itu kepada mereka dan memakai mereka, gitu ya. Demikian juga Tuhan berbicara kepada mereka apa yang dikatakan, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, gitu ya. Dan disitulah Tuhan melatih agility kita, gitu ya. Yang ketiga adalah terus melatih diri dan melakukan pelayanan. Ya. Ketika kita tahu memiliki resourceful, kita memiliki pengetahuan, ya, kita memiliki kecerdasan, tapi kalau kita tidak terus melatih diri kita, gitu ya, untuk luwes, gitu ya, kayak tadi atlet itu, seorang atlet itu berlatihnya kapan? Mulai dari subuh sampai malam, ya. Dia dari pagi-pagi jam 4 pagi udah melatih diri dia, udah berlari, gitu ya. Kalau pemain sepak bola udah berlari, gitu ya, tanpa henti, gitu ya. Dan seperti halnya kita sebagai murid-murid Kristus yang agile, supaya kita terus agile dalam hidup kita, terus tangkas, kita harus melatih diri kita. Banyak sarana pelatihan, ya, kayak di seperti PLPR dan juga seperti webinar-webinar yang dilakukan. Nah, itu sarana untuk melatih diri kita, ataupun terjun langsung ke dalam pelayanan, lakukan pelayanannya, mulai aja, gitu ya, lakukan pelayanannya, bergerak aktif dan setia dalam hal-hal kecil dalam pelayanan, ya, itu yang akan membentuk dan juga akan menolong kita untuk kita terus fleksibel dan tangkas, gitu ya, untuk kita selalu bisa menjaga ketangkasan kita dan kita terlatih diri kita dan melakukan bagian pelayanan kita, ya. Kalau kita bergerak aktif, setia dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal selanjutnya Tuhan percayakan kita dapat melakukannya dengan terbiasa dan tidak membebani kita. Contohnya kayak saya, ya, dulu kita punya apa ya, racing berjalan 5 kilometer. Awalnya berat ya, jalan 5 kilometer itu kayaknya jauh banget dan capek banget. Tapi setelah udah dijalanin secara rutin 5 kilometer tiap hari tuh pagi-pagi, waktu ada tantangan berjalan 8 kilometer, udah biasa jalan 5 meter, tinggal nambah 3 kilometer udah biasa, gitu ya. Karena apa? Karena dilakukan hari demi hari dan itu menjadi kebiasaan, dan kita juga udah tahu gimana caranya supaya cepat, gimana caranya supaya keseimbangan tubuh kita itu nggak memberatkan kita, caranya bagaimana, pakai sepatu seperti apa, karena kita sudah menjalaninya, gitu ya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita dan juga pelayanan kita, kita terus ada di dalamnya dan melakukan pelayanannya. Berikutnya adalah yang terpenting adalah aktif-aktifnya kita, setangkasnya kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, baik tubuh dan jasmani kita, maka itu tidak ada gunanya. Ya. Kalau kita udah pusing kepalanya, udah mumet, gitu ya, sakit perutnya, apakah kita bisa tangkas? Pasti tidak. Seorang atlet yang sakit pasti tidak bisa melakukan apa-apa. Kan baru-baru ini ada atlet yang bulu tangkis yang sakit, gitu ya. Saya nontonnya di TikTok tuh ya. Sehingga dia nggak bisa melanjutkan pertandingannya dan nangis, gitu ya, sedih, gitu ya, karena tinggal di depan mata, gitu ya. Tiba-tiba otot kakinya sakit, gitu ya, sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan, ya. Dia tangkas, ya, dia cepat di awal, tapi pada akhirnya ketika dia tidak bisa menjaga kesehatan jasmaninya, itu akan sia-sia. Jadi keempat hal ini harus dilakukan untuk terus menjaga ketangkasan kita dalam kita menjalani pelayanan kita dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Kristus. Terakhir, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan kita untuk kita selalu tangkas menjalani kehidupan kita, karena hari-hari kehidupan kita begitu berharga dan jangan kita sia-siakan. Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan hari-hari ini
karena hari-hari ini begitu berharga, Tuhan menghendaki kita untuk agile, untuk tangkas, jadilah pribadi yang agile hari lepas hari, lakukanlah 4 hal tadi, yaitu kita selalu dipenuhi Roh Kudus, selalu terkoneksi dengan Tuhan, taat pada Tuhan dan pada otoritas, terus melatih diri kita dan melakukan pelayanan dan merawat diri kita dan menjaga kesehatan kita dengan baik sehingga kita terus memuliakan Tuhan dan kita terus agile dan aktif, tangkas dalam menjalani kehidupan kita dan bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Hendaklah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sehari-hari, dan kita tahu Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan menolong kita untuk kita terus dibentuk semakin tangkas dalam kehidupan kita dan menjadi murid-murid Kristus LPPI yang berkenan di hadapan Tuhan.